dikuasai oleh nafsu itu sendiri. Waman walaban syahwatahu wa qafa fil ma'asi la. Karena seorang kalau sudah dikuasai oleh keinginan dirinya, pasti dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Lagi-lagi bicara tentang maksiat, konotasi kita jangan arahnya kepada yang nyekek botol, jadi konokai. Enggak, jangan itu kan. Kalau itu sudah nyata, di sini yang dimaksud maksiat itu bukan hanya itu. Pokoknya menyelisih semua yang diberitahu Allah dan yang dilarang Allah. Itu jadi maksiat. Apa wae? Soalnya kadang-kadang di posisi kita yang sok sering ngaji, ya, terus mentang-mentang malam Sabtu ngaji, malam Selasa ngaji, malam Minggu ngaji. Begitu bicara tentang maksiat dengan kata-kata maksiat itu selalu dilimpahkan kepada orang yang lainnya. Padahal di sisi kita ini punya maksiat banyak. Berapa perintah Allah yang kita selisih? Berapa larangan Allah yang kita lakukan? Ya, nah itu ternyata maksiat itu ada di diri kita sendiri. Gak usah jauh-jauh orang lain. Nanti setiap kali kita mendengar maksiat, kembalikan kepada diri. Berapa larangan Allah yang saya baca? Berapa perintah Allah yang saya tinggalkan? Berarti kita ini tukang maksiat. Itu. Dan ini semua merasa puas, kurang butuh memperbaiki diri, ya sudah. Disitulah sumber dari maksiat ini. Nanti, jadi sebaliknya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslu kulli ta'atin, utami sumber setiap ketaatan. Kalau ini masyarakat sekarang sebaliknya, sumber dari ketaatan wajah doten dan kesadaran sebagai itu tadi wakifaten dan kehormatan. Jadi saya sing pokoknya sing yang ada di kurung dalam kurung itu ya saya baca. Sing dimaksud doa itu ditafsiri air wafakotun tegesi ngocoki menyesuaikan lil amri maring perintah wal nahi lan cegah larangan. Itu jenis doa. Doa itu selalu menyesuaikan nek perintah yang dilakukan ini, nek larangan ditinggalkan. Itu jenis doa. Kalau itu perintah dilaksanakan, kalau itu larangan ditinggalkan. Tidak perlu banyak tanya. Kalau ini kita lakukan oleh pokok, nggak usah mikir. Kalau kita tinggal untuk konsekuensi ini, nggak usah mikir. Pokoknya jika itu larangan ditinggal, dan itu perintah dilakukan. Cuma celakanya, egois. Orang kadang tidak tahu mana perintah, mana larangan. Bahkan umum ngaji lain tidak, bijak ngaji umum, malas. Karena bisa jadi yang larangan itu semua oleh perintah. Apalagi zaman sekarang, sesuatu yang dulu bukan biasa jauh-jauh batas hukum agama. Secara marah umum pada nek obat benari gak elok. Sesuatu yang gak pantas. Itu saja di zaman sekarang oleh mana disebut pantas. Oh, kalau begitu malah tinggal zaman. Gak usah buru-buru usaha hukum. Hal-hal yang semula dianggap gak pantas untuk tabu di zaman sekarang justru suatu keharusan. Jadi ini kan berarti larangan sudah berbentuk bangun suatu kebutuhan. Padahal larangan, tapi seakan-akan sekarang jadi sebuah
sebuah kebutuhan. Ini yang perlu kita pelajari. Jadi kata taat itu saja jadi apa? Taat adalah yang menyesuaikan diri terhadap perintah Allah dan larangan. Artinya ini perintah Allah dilakoni, ini larangan ditinggal. Jadi bukan sudah bahasanya sudah jelas itu taat. Cuma masalahnya sekarang orang banyak tidak tahu mana perintah mana larangan. Ini lah. Dicatat sih lah, gitu. Gimana caranya? Kalau orang sampai, jadi kembali lagi kepada kata sumber asli dari ketaatan, ya, penyesuaian diri dari perintah Allah. Terus kesadaran berarti kali terhadap bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Kesadaran di situ. Kalau sadar bahwa ini waras sekolah waktu tidak begitu. Maksudnya sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita atau kita sedang diawasi. Terus sumber dari segala ifah itu terpeliharanya kehormatan kita dari hal-hal yang menjatuhkan. Ya, di sini akhirnya disebutnya ain ulumul himmah, luhurnya sejuk, cita-cita yang luhur, keinginan yang tinggi, ulumul himmah, anis syahwati dari kemauan. Jadi cita-cita yang luhur, keinginan yang luhur. Maksudnya keinginan luhur itu keinginan dalam artian ibadah atau dalam artian tertuju pada akhirat, bukan hanya urusan dunia. Ya, itu ifah. Jadi tiga sumber dari ketaatan, kesadaran, ifah tadi mau mengenai keinginan yang buruk. Ya, yaitu ada ridho, tidak adanya rasa puas, mingkat darimu, anha dari nafsu. Anda sakit nafsu. Maksudnya sebaliknya keterangan di atas tadi. Sumber dari setiap ketaatan, kesadaran, keinginan yang luhur adalah selalu tidak puas terhadap jiwa nafsunya. Artinya saat ini jiwa kedudukan saat ini selalu dia belum merasa puas, masih nggak ridho. Gerak orang yang tidak ridho itu tentu ada gerakan harapan untuk usaha. Mau bodoh, tapi dia nggak terima dan dia bodoh. Ini kan berarti untuk belajar gerakan. Orang dia nggak terima jadi orang duit. Akhirnya kan boleh supaya duit, gitu. Tapi nek bodoh wis terima kebodohan, ya nanti enggak apa-apa. Kita orang duit, tapi duit nggak usaha. Ya wis terima dari duit. Itu berarti kan nek orang terima akan ada bentuk gerakan harapan, gerakan. Itu dimasuk gerakan. Terus contohnya gini, fa'inna man lam yarda, karena sesungguhnya orang yang selalu tidak puas dari nafsunya, telah yastaksin hal-hal, maka dia tidak sekali-kali menganggap baik terhadap nafsunya, terhadap dirinya sendiri. Aku ini mau jadi mengalami tokoh ibadah, padahal aku baik posisi tidak aku ini ikhlas, padahal aku ini. Jadi selalu dikoreksi terus sendiri. Ada yang kurang, tapi satu sisi
berusaha memperbaiki. Itu kan bentuk ketidakpuasan diri terhadap dirinya sendiri. Perlu ada bentuk gerakan. Terus waman kana bihadhi wasfi kana mutarabbiha mustayqidha lil-tawariqi wal-'awaridi wa bit-tawqidi yatamakkanu man tafaqquda khawatir wa mura'atiha wa inda dhalika takhmatu niran syahwat. Ini wa man syafani wong kana manusia roman ya masih melalui sifat, maksudnya sifat orang nek wong memberi keputusan dirinya begitu karena mutanabbiyan, maka dia orang yang sadar iling mutai kita terjadi yang mulai sadar mulai ini ditawari kemarin biro-biro pertolongannya awal ini terjadi pertolongan. Jadi maksudnya ya itu mau ke depan selalu berusaha untuk mencapai sesuatu yang nilai tambah. Dengan demikian bahasa Imam Nawawi Ibnu Athaillah Khomatat al-Hamam Mulut itu nyara apa nilai syahwati gemini syahwat gemini keinginan network deteksi dalam diri kita. Ada beberapa keinginan yang muncul dari diri. Ada keinginan sing positif, ada keinginan sing negatif. Semua bisa saja muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita, bisa jadi disalurkan ke mata kita, ke telinga kita, ke tangan kita. Itu bermunculan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Kok tahu-tahu mungkin anak dulu tidak greget mau ngadep, mau ngeter motor langsung. Kok punya keinginan dari mana? Kata indikatornya gampang. Jika keinginan itu menjerumuskan ke jalan yang negatif, itu berarti nafsu. Sahabat nafsu. Tapi itu pada jenis sahabat, keinginan kemauan jenis sahabat. Tapi menjurus kepada yang baik-baik, kepada mau Al-Quran ulang pertama dan ditimbang aku meskipun ditimbang tak masalah, ditimbang aku baca kita kan mentolak. Nah ini kan kok tahu-tahu muncul dari mana? Semua dari dalam, tapi dalamnya dari mana? Sumbernya dari siapa? Nafsu atau hati? Ya, itu tergantung oleh itu nilai apa itu nafsu atau ya nafsu berapa? Nafsu mereka ya, nafsu karena ada nafsu mubahinah, ada nafsu amal, ada nafsu lama, ada nafsu sofia, ya nafsu itu banyak dan itu keinginan belum. Tidak semua nafsu itu jelek, tergantung yang keluar darinya itu apa. Itu. Nah, sahabat biasanya keinginan sifatnya kebibiyah atau menurut sebagai elek, dengan baik rasani, kebiyah, sombong, perilakunya angkuh, nah seperti itu. Sehingga keterangan sebelum ini kan keterangan. Jadi
lepaskan dirimu, tanggalkan sifat-sifat ada beberapa sifat yang tercela, ya, sifat bahimia, subuhia, sabia, terus syaitonia, robania atau rubania, ya, terus sifat rohani. Itu kan sifat-sifat yang kental itu dari unsur. Sifat bahimia nanti tentukan bahimia itu sifat kebinatangan. Kita prediksi teliti sifat di kewan itu sifatnya apa? Neng pikiran kewan ini neng berpangan, pangan, malam terus kan keseluruh. Bisa itu. Mana kau agar melek berpangan, hari ini terus capek dan begitu sesuatu pikiran bukan itu bahimia. Terus ada sifat syar'iyah. Syar'iyah itu kuasa. Biasa diartikan sifat kebuasa, binatang buasa, syar'iyah. Binatang buasa di dalam pikirannya, di dalam badannya mau ingin membinasakan binatang buasa, ya, di dalam pikirannya mau memangsa, dan di dalam hati kita ada jiwa kita ada mempunyai sifat itu. Enak ini mau isori, miliki, ngakali, bohongi, kuasai, ngaku, ya, itu bagian apa sabnya. Enak sifat mana syaitan, yang syaitan benar. Sifat setan itu sifatnya apa? Sepenting setan itu butuh manusia supaya tidak aku. Orang lakukan aku, itu dulu kan begitu. Dan sifat itu ada dalam diri. Setiap kali mau melaksanakan ibadah, melakukan nilai agama tertahan. Lagi-lagi mau sholat tertahan, mau ngaji tertahan, mau sedekah tertahan. Itu berarti syaitannya. Ya. Itu semua sifat terjahat. Bahkan sifat perempuannya, sifat penghinaan. Ya. Maksudnya sifat itu mesti milik pengiran. Ini berapa ini? Allah itu maha besar. Berarti ini rumongsa gede, rumongsa gede berat, rumongsa gede. Berarti ini tahu. Berarti kan itu hokan. Itu berarti kalau rumongsa dia gede. Padahal sifat gede itu sifatnya Gusti Allah. Jadi lebur. Itu sih mempunyai sifat global. Bagaimana sifat vital, merasa tahu. Nah, itu juga Allah yang tahu. Allah yang punya sifat tahu. Sifat globalnya, sifat-sifat globalnya itu jangan kamu bukan itu Allah. Itu juga salah. Sifat itu tadi sifat manusia tentang apa? Rohani kita. Ubudiyah kita sebagai ubudiyah, merasa kita ini merasa dan menyadari bahwa kita ini hamba ubudiyah. Sebenarnya seorang hamba ini ya kalau bermaksud di kalau itu ya mengabdi dengan seterus-terusnya, tidak mengharapkan sesuatu apa. Seorang majikan yang baik, terkenal baik, ya, dia tanggung jawab. Ngomong ini boleh pembantu atau ya abdi. Kamu saya tugaskan membersihkan halaman dan lingkungan rumah. Gak usah kamu mikir apa. Tugasmu memenuhi soal kebutuhan itu tak cukup.
cukupi, pakaian tak cukupi, ya, kesehatan tak cukup, pengelolaan tetangganya, wis sebagai seorang hamba yang baik, tentu ia akan melakukan itu tugasnya. Tidak mikir uang bukti mau itu majikan itu tangguh. Pokoknya dia maunya tahunya membersihkan halaman dan lingkungan rumah, termasuk betul-betul di rumah. Dia tidak pernah pikirkan soal nanti aku makan, bosnya nanti makan apa, sore nanti makan. Enggak. Itu bagi hamba yang tulus, benar-benar hamba. Tapi seorang hamba yang tidak tahu posisinya, dia pikir, tenangkan, bocor jadi takut, sekarang ngaponi pikir-pikir. Itu berarti sifat ubudiyah kita. Kebanyakan kita masih di situ. Koyok-koyok meragukan Gusti Allah ini benar-benar yang orang. Kita masih di posisi. Jadi sifat empat tadi mulai dari sifat bahimia, saumia, sekornya, robania, terus dan ubudiyah. Jadi yang kita diduduki posisi ubudiyah, menyadari bahwa kita itu seorang hamba. Itu deh. Jadi seperti tadi, kalau itu perintah lakoni, itu betul larangan tinggal. Tidak usah mikir pokoknya tak lakonnya apa-apa, pokoknya tak tinggal konsekuensinya. Tidak usah mikir itu. Soalnya sing duwe berita, sing duwe larangan, itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Ono janji ya Allah ya Allah itu jelas. Tidak usah. Titik. Lanjut kepada pembahasan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Bala yakunu mawqala fi kullaha tertentu bila syahwat kayaknya tersiman mawqala balatun ngaki. Wala balatun dan orang kekuatan. Mempunyai sifat tadi ya, limo menyadari bahwa diri surga, insya Allah nafsu kita, keinginan akan berkata dia bisa menguasai jiwa kita. Bayar tersebut membawa persiapatan sokoman bila dinalikane ada beberapa, maksudnya tidak ada kemenangan bagi nafsu, tidak ada menguasai jiwa kita. Maka seseorang yang bersifatan bil ifati dalam sifat ifat. Tadi disebutkan ifat itu adalah kemauan dan keinginan yang luhur. Wajah tersebut memulai tatkala yang bersifatan sebuah bidalika dalam ifat, punya keinginan luhur karena membawa sebuah itu mutajat di bawah dui dikulima balik sekali balakan kalau sudah sepuluh kali akan bagaimana orang itu mempunyai sifat ipa, maka dengan sendirinya dia mempunyai sifat mutajat di bawah jadi dia akan mampu menahan diri dan memanage dirinya menjauh dari larangan-larangan itu. Lihat semuanya terjelas. Wong itu harus memiliki sifat ifa, kita ifa terpeliharanya kehurbatan kita. Maka terjauh atau terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang tercela. Tidak mau ini perbuatan, entah itu sikap, entah itu penampilan, entah itu perilaku, entah itu omongan, mungkin menurut umumnya biasa saja, tapi jika dilakukan oleh seorang yang ipa, kayaknya
Maka itu pun juga kita mampu menghindari. Contoh ya, Bapak, ini kalau saya gambarkan kalau di pesantren dulu ya, orang nggak sombong, maksudnya keluar dari rumah dengan posisi kepala di dalamnya tutupin, itu sangat terjaga. Padahal yang ngomong kan Allah betul. Tapi seorang kiai, seorang yang sudah disebut terhormat itu, lalu penampilan beliau itu tidak perlu. Nah, yang demikian itu dihindari berbeda. Dia akan terhindar dari sifat-sifat yang terjadi. Bisa suruh kiai, suruh kalau pakaiannya berjual sekarang. Nah, penampilannya kurang sombong. Memang sombong itu wajib, dia nggak wajib. Ini bukan soal untuk wajib dan tidaknya. Etika, ifahnya, kehormatan diri. Nah, itu kadang tidak ada jaga. Kecuali memang wong biasa dan mulia pokok, tidak mengurangi kewibawaannya, ya pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Muhafidhatul mukarrasah jadi saking sekali atas sekali para amal kamu cerita soal Mustafa tetap lima. Jadi dia tidak memelihara secara tentang Allah. Padahal kita membunuh mujtahid letui larangan. Iku makna Allah Ta'ala, arti dari taati Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Walau kalau semaksanya Allah apa arti itu nafsu saking nafsu itu sama tingkai Allah. Ya ta'ala karena dari syafaman al-ulama, ya ta'ala Allah dan dari syafaman al-ulama itu ya ta'ala ya kan nah dari syafaman al-ulama al-dhahirati dhahiriyati al-ulama itu al-dhahiriyati al-dhahir alati ulum al-dhahiriyah la tadruka walan dhahir wa alati ala wujud binafsi nyatasi biro-biro seperti apa maksudnya gini, padahal tadi dikatakan sudah bagus. Artinya jika orang bisa mengalahkan nafsunya, tidak merasa puas terhadap apa yang dialami saat ini, ya, orang akan terjaga dirinya. Kalau orang terjaga diri dari hal yang tercela, maka dia akan terhindar dari larangan Islam. Dan dengan sendirinya pula dia akan memelihara betapa Allah. Kalau larangan dijaga, maksudnya dihindari, satu sisi perintah dilakoni. Nah, ini yang dimaksudkan makna dan arti ketaatan yang sesungguhnya seperti itu. Walau makna itu sekali lagi, kalau ridho terhadap nafsu kembali kepada asalnya, dia merasa puas terhadap jiwanya saat ini. Jika ini dimiliki seseorang, ya, maka yang ada biasanya terjadi orang ini akan tertarik atau hanya mau mempelajari ilmu dohiriyah. Ilmu dohiriyah itu ilmu sifatnya mau ketok. Jadi bukan berkata menyelidiki sifat ilmu dohiriyah yang fikih apa namanya cara untuk cara
sholatnya bisa kulit atau ya sifat-sifat yang ketok dan ilmu-ilmu sih membahas tentang dohir itu saja. Padahal ilmu-ilmu yang membahas tentang dohir itu tidak sedikit pun memberi petunjuk atau memberitahu tentang aib dirinya. Maksudnya apa betulnya tentang aib? Ada. Ini bukan berarti menyembunyikan tentang waktu. Maksudnya tidak cukup hanya belajar itu. Biasanya mau rindu terhadap jiwanya, dia akan cenderung hanya belajar ilmu-ilmu dohiriyah, ilmu dohiriyah aja. Jadi sing potensi bilang butuh itu hubungan suatu hubungan ketok. Hanya itu yang dipelajari, belajar. Padahal itu semua tidak menunjukkan, tidak menerangkan tentang aib dirinya. Tidak ada pembahasan itu, tidak ada. Makanya ini nahal sodiku an suhbatihim wa mukhalatihim. Nahal melarang sopo al-sodiku sebagai singa. Tapi musuhnya itu singa kita. An suhbatihim saking kekancan mau singa rumah. An suhbatihim saking kekancan man yang ta'atau belum itu dia. Wong sing cenderung belajar budaya termasuk dalam mukhalatihim, makanya berkaca subhatihim berkaca, mukhalatihim campuran. Berarti kan bergaul gaulai kawalan gaulai titik fala ashab fala an ashab ya para antas apa mongkola demi yakti yento kancangan siro jahilan ingkongan dulu terhadap apa bil dohiriyati kelawan bil dohiriyati. Jadi usia dulu tentang ilmu telah yang bukan kembali itu sebuah jahil anapsi saking awak diri jahil. Iku khairun lebih bagus rasa berdiri siro min antas habar tinimbang yang berkacan siro aliman ingkong kamalin yang bukan itu sebagai anapsi saking awak diri jahil. Ini kan bisa ini berarti demi Allah itu kayak bahasa Subahnya demi siro kancangan wong ya. Tapi sing ora itu terhadap jiwa dirinya sendiri itu lebih baik bagimu daripada kekancangan wong lain sing itu dikawati. Kan kotoran ini memang juga gue ya, tapi dia sadar aku memang boleh aku ingin aku sadar lawan tidak bagus pulang itu ya kan tuh ingin aja ya. Wong sing bodoh tapi menyadari dirinya. Jadi kepinginan itu berarti kan ada rasa pingin belajar, pingin ngomong. Konsonan wong ini lebih baik daripada konsonan alim. Konsonan kiai, konsonan hutan sebelum wis pas. Mau ya ilmunya juga, tapi kalau mau saya cukup ini bahaya. Sebenarnya kalau bayar orang yang dulu, jadi mau cukup itu sumber dari segala macam. Jadi ini bukan berarti kok apa ada
teliti baik. Konsonan wong sebelah dan tetapi tahu diri dan dia punya usaha, punya keinginan kuat untuk bisa punya keinginan untuk jadi orang alim, berilmu, ketika disebut apa dia itu konsonan wong lebih baik daripada konsonan wong pintar, wong alim, wong sok, wong alim, wong pintar dan seterusnya. Itu malah banyak. Ada ini terus dibacain wa ayyu jahil la yafdhu nafsi terus wa ayyu alimin li alimin yafdhu nafsi wa ayyu jahil dan di utawi kedua ini jahil kedua layak terpaksa ini suatu jahil anak sekarang jahil wa fa'ayyu ilmin mau utawi di ilmu di alim itu yang ilmu ya total itu sebagai manusia lebih alim. Artinya apa artinya ilmu bagi seorang yang alim tapi ridho di hati ini, maksudnya merasa puas terhadap dirinya, merasa baik dalam kata lain ilmu itu seorang tidak aneh. Jadi itu sudah fa'ayu jahilin jahilin yang ala atau anak musik. Jadi hal dari kebodohan bagi seorang yang bodoh, tapi dia tidak ridho terhadap kebodohan. Ya, bahasa ini kalau arti itu nanti dibalik. Wong bodoh sing maksani, dia kurang pas terhadap kebodohan. Itu cara sifatnya lebih tinggi, lebih mulia daripada ilmu, punya ilmu alim tapi merasa puas, ya, merasa puas pada dirinya. Ini seperti apa? Lari pada kejiwaan seseorang, ya, diri positif. Saya ingin, ya. Lewat waktu itu mau jatuh dalam dia nenek sing yo ono sing main kartu ada sing ya minum bagi seorang yang di warung imam wis kata ini mau sing gila berbeda begitu orangnya ini mau hormat malah bodoh sendiri ini banyak sehingga bakal disingkirkan sehingga lalu ambil itu krono berbalik sambil sementara si kiai itu sendiri pikirannya kembali wah sukses ya sing kiai pikirannya kaya dulu terus sementara sing dalam pikirannya malah dua ini langsung berubah gitu nih iya kira-kira yang sing ya pada ini wong alim sing konsep dhewe bagus kalau pun tapi memaksa itu dulu dan pikir dari wong alim cara jiwa di sini tadi kembali pada jiwa saya kecil. Nah, disitulah kita bisa memposisikan ini, bisa ngatur manage kita, bisa kita menghadapi siapa yang kita hadapi, mungkin ya kemudian mengambil sikap kita bagaimana kalau kita sedang menghadapi orang duduk, ya manage hati kita bagaimana. Nah,
kita yang banyak usaha itu di sikap ketawa Tuhan seseorang saking hati-hati ini untuk jaga tawadhu, jangankan menghadapi sesama manusia. Di saat kita menghadapi seekor anjing sekalipun, dan tidak sesekali kita lebih merasa mulia daripada anjing. Benar tidak? Untuk menjaga ketakwaan kita, kerendahan kita, jangankan kepada sesama. Ketika kita menghadapi seekor anjing pun, di saat itu kita harus bisa menjaga hati kita. Jangan sekali-kali merasa lebih mulia daripada seekor anjing. Soalnya dia memanage hati kita supaya mungkin ya ditelusuri. Dari di anjing kita harus ciptaan dia orang kena tatapan kewajiban lakoni perintah. Artinya orang yang kita aku lakoni dosa, lakoni bahkan enggak bumi. Begitu dia nanti mati, ya wis selesai urusan. Iku nek anjing. Ibaratnya badannya apa yang sebenarnya aku makhluk yang mesti apa ya? Dalam dari manusia, singkang guna antara para hukum, ya dituntut untuk dia taat, tanpa perintah, segala. Begitu kembali, orang selesai di situ urusan. Ya, masih panjang urusannya, dibalang, hisab dan seterusnya. Ya, dari kronologi itu metodo agar kita supaya lebih merasa lebih rendah daripada sekarang ini sekarang. Itu yang juga ketahuan. Jadi kita lihat dalam dulu. Jadi pemain berbongso. Kata hasanul itu bagus, tapi nek istahsana hasanul itu bagus, tapi nek istahsana makanya berbongso bagus. Itu yang lain. Pintar, itu apa? Tapi nek berbongso pintar, yang lain. Ini kan? Luhur, itu apa? Tapi nek luhur, yang lain. Pada yang meroh itu apa? Meroh, apa? Tapi dia meroh kan meroh juga. Pokoknya kayak istighfar, istighfar itu juga ya. Kalau alatnya kayak ini, dia merosot gitu. Wah jadi layak doa sih, karena tidak asal pada ada ilmu. Sholat belajar dari tahu hatta yatador di mukal tabulu subhanahu khairul maqdud yang lebih yang perlu diterjemahkan semua. Summa qala su'abul basirah yushiduka qurbahu minka wa ainul basirah yushiduka adamuka badarakan ila akhiri wa ma'asya al-barakah ma'amudan ini surat Bismillahirrahmanirrahim.